Barang-barang begitu tuh dia cocok di dalam gurita. Kalau saya bolong ini dia sudah cocok. Baik, selamat pagi buat kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat dan salam kebajikan bagi kita semua, dan tetap bahagia. Ya Bapak Desa ya, bahagia penting, amin. Habis marah bahagia lagi. Jadi marah itu membahagiakan, tapi jangan marah-marah terus. Yang saya hormati Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang dalam hal ini hadir bersama kita Pak Charles dan teman-teman dari UPT yang ada di Provinsi NTT. Tepuk tangan dulu buat teman-teman dari Kementerian ini. Ini Pak Charles, Ibu Dina, sama satu lagi mana tuh? Pak John ya, udah bertiga. Dan saya berharap benar-benar bisa masuk ke mana-mana bertiga terus sudah. Jakarta di kartu kepala sak gitu. Ya, tapi datang tak orang-orang Kemenaker yang di provinsi, jelas apa nggak mau koordinasi. Yang saya hormati Ibu Vin ya, Ibu Vin ini kepala bidang katanya di pelatihan ya, di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malaka. Lalu tadi saya nginap di Nusa Dua juga, ternyata di sana ada pelatihan dengan imigrasi yang membuat Pak Kadis di sana tidak apa-apa. Kita bagi-bagi tugas. Yang saya hormati semua perangkat pemerintah yang hadir di sini dari Kabupaten Malaka dan kecamatan yang hadir di sini, Bapak Desa, Pak Petrus ya. Pak Petrus ini adalah rasul pertama ini. Berat nama Petrus itu berat. Bapak-bapak, ketua adat, pimpinan adat, tokoh-tokoh masyarakat, perempuan, semua tamu yang ada di sini, ada yang dari puskesmas, ada, pokoknya semua tenaga unsur kesehatan, unsur tenaga kerja, kependudukan yang ada di Kabupaten Malaka, serta ini ada dari mana? Di SMA kok? SMA mana? SMA Negeri Hari Tengah. Ini sudah sekolah kok, lagi izin. Nah, tepuk tangan dulu buat Dek Guru yang kasih izin. Ini sebenarnya kalau guru kepala sekolah kasih izin. Tanpa izin guru kepala sekolah langsung bisa datang. Saya terima kasih sekali, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini saya boleh hadir di Kabupaten Malaka bersama teman-teman Kemenaker RI, diwakili oleh UPT yang ada di Kupang NTT ini, bersama Ibu Kepala Bidang, bisa hadir di kita di sini. Saya bersyukur sekali, kenapa? Karena perjalanan kami ini tidak mudah. Dan saya merasa penting sekali ada di sini karena ini kita bicarakan materi yang terkait dengan sosialisasi pelatihan vokasi dan pemagangan yang ini sekarang sangat penting, dibutuhkan dan harus kita kerjakan dengan serius. Mumpung Indonesia lagi punya banyak program di bidang vokasi nanti biar dijelasin lebih detail oleh Pak Charles dan Ibu tadi, Ibu Kepala Bidang. Saya mau ngomong secara umum saja bagaimana potensi ini bisa kita optimalkan. Sedikit perkenalan singkat, nama lengkap saya Emmanuel Melkiades Dakalena, dipanggil Melki. Saya lahir besar di Kupang NTT, di Oeba saya tinggal 10 Desember 1976, jadi tahun ini saya 47 tahun. Saat ini sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Wakil Ketua Komisi 9 itu, kami punya bidang itu terkait dengan kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan. Salah satu mitra kami adalah dari Kemenaker RI, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang khusus di Malaka ini, kalau kita bicara vokasi, itu paling tidak sudah ada 3 BLK yang saya masukkan ke Malaka. Tepuk tangan buat Kemenaker. Tambahannya ada 6 kata buku tadi. 3 tahun kemarin, 3 tahun ini, 3 tahun 2021, sorry, waktu tahun 2021 sampai sekarang sudah ada 6. Jadi 6 BLK komunitas ini rata-rata satu itu bunyi 1 miliar. Jadi ada 6M yang masuk di Malaka ini yang kita dorong dari Jakarta untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat di Malaka. Nah, kalau kita bertahan soal semangat ini, saya kira dari Kemenaker dan bicara lebih semangat.
Bapak Ibu sekalian, data menunjukkan bahwa angkatan kerja kita itu tinggi sekali. Di Indonesia ada 143 juta. Kemudian di NTT sendiri ada 2,83 juta. Ini mereka-mereka yang siap untuk bekerja. Dan ini adalah potensi kita untuk bisa membuat lapangan pekerjaan di NTT ini atau di Jawa atau di luar negeri ini bisa kita optimalkan. Di antara tantangan dan peluang yang ada ini Bapak Ibu sekalian, kita punya tantangan di mana ada jumlah penawaran terbuka yang memang cukup tinggi. Pekerja informal Indonesia ini masih mendominasi. Data kemarin juga saya lihat dari Kemenaker dan dari Kartu Prakerja itu ada 60-an juta, bahkan mungkin lebih sekarang. Orang yang bekerja di sektor informal, artinya mereka tidak kerja PNS, tidak kerja di pabrik, tidak kerja yang orang bilang itu hitungannya itu resmi itu. Nah itu dalam kerja-kerja misalnya UMKM, yang kerja misalnya di jual-jual gorengan, nah itu informal. Nah mereka itu besar sekali jumlahnya. Dan itu masih kita optimalkan agar nanti mereka bisa kemudian bisa masuk dalam dunia kerja yang lebih bersifat bisa kita optimalkan, terutama penghasilan dan pendapatan mereka. Nah peluang-peluang yang ada ke depan ini juga luar biasa dalam negeri maupun luar negeri. Saya beberapa waktu lalu, kira-kira 10 hari lalu itu baru dari Ceko dan Austria. Itu di Ceko itu kebutuhan tentang tenaga kerja dari Indonesia yang punya skill. Ini pergi bukan jadi pembantu rumah tangga ya. Kalau ke Malaysia itu umumnya masih pembantu rumah tangga atau di Arab Saudi. Tapi di negara-negara Eropa itu mereka butuh yang punya skill, misalnya di bidang IT, di bidang pertanian, di bidang ketahanan macam itu cukup tinggi. Banyak masih isi dari Bali. Bali itu isi banyak sekali di sana. Waktu saya mau pulang lewat Austria, waktu itu ketemu dubes Slovakia, dia bilang ada 800 orang yang akan masuk kerja di Slovakia di industri otomotif. Di mana sekarang negara-negara Eropa itu pabrik-pabrik seperti Volkswagen dan sebagainya, sekarang bikin pabriknya itu di negara Slovakia, cuma 5,2 juta penduduk. Sama kayak kita di NTT lah, NTT lebih banyak orang manusia dibanding itu negara. Tapi orang bikin pabrik di situ. Dia cerita saya bahwa ada 800 orang dari Indonesia yang sudah diterima antara agent to agent, itu sudah bisa akan masuk di Slovakia tahun ini. Makanya waktu hari Sabtu saya ketemu Ibu Menteri di satu acara kawinan, saya sudah kita juga sama Ibu Ida, Ibu Menteri bahwa ini mesti kita dukung dengan baik. Kemarin saya acara dengan BP2MI untuk perlindungan pekerja migran, juga saya sudah sampaikan yang sama, ini butuh dukungan dari BP2MI dan juga teman-teman dari Kemenak. Nah terkait dengan berbagai hal urusan pemerintah, biar nanti pacarnya saya bicara ya dengan Ibu Adi. Saya tidak mau masuk wilayah pemerintah. Kalau menyangkut rencana kerja pemerintah dan seterusnya. Tapi saya mau menggambarkan begini Bapak Ibu sekalian. Di era saat ini ada satu peluang di mana ada orang sebut namanya revolusi industri 4.0, yang dimana adalah kalau dulu tuh pekerjaan-pekerjaan banyak dibuat oleh manusia langsung fisik kerja itu barang. Sekarang ini banyak dibantu oleh namanya potensi digital ini melalui yang namanya kecerdasan buatan. Saya pakai bahasa-bahasa mudah dipahami gitu. Artificial intelligence itu bahwa itu kecerdasan buatan itu bikinan manusia melalui digital, robot dan semacam itu. Nah, melalui potensi ini sekarang itu banyak kerja-kerja sekarang itu tidak lagi membutuhkan hanya sekedar fisik manusia. Saya kemarin dapat kiriman, ini paling ekstrim, bentar lagi akan terjadi kan? Sekarang ini kan kita baru bicara, kita pesan makan minum, pesan barang-barang semua kan dari internet, betul kan tidak? Lihat di TV kan begitu ya. Saya tahu di Malaka sudah sejauh mana. Tapi di Kupang itu sekarang orang mau naik di mana-mana tinggal tekan Maxim ya, Maxim. Terus masuk Labuan Bajo, masuk Enes, terus masuk Malaka kedua. Kemudian orang pesan-pesan barang sekarang, beli kue, beli nasi, beli sayur-mayur sekarang pakai online juga. Jadi udah cukup sana di pasar lagi sekarang ada yang jual pakai online. Nanti nggak antar sampai ke rumah, membuat manusia jadi malas juga. Nah, tapi sekarang ini lebih ekstrim misalnya di Cina ini adalah orang bawa mobil pakai mesin, pakai artificial intelligence ini, pakai kecerdasan buatan. Jadi kirimin teman saya, aduh ini teman sampai Indonesia banyak sopir nganggur. Jadi orang naik itu mobil itu tanpa sopir.
Sopir sutradara lagi zaman polisi di Cina yang lagi berjalan sekarang. Orang naik itu oto, duduk dia di belakang, di depan itu dikasih kosong memang. Diatur sama yang namanya semua itu bersifat digital. Handphone begini lah. Itu mobil jalan sendiri. Terus sampai ke ada sopir bawa oto. Tapi di Israel sekarang bagus sekalian, ini saya mau coba. Di Israel itu sekarang para petani di sana itu juga pakai model begitu. Tinggal taruh saja itu misalnya tempat penyiraman itu. Dia punya alat itu bisa mendeteksi ini tanaman itu butuh berapa tetes air, pupuk jenis apa, berapa kilogram, berapa tetes, belum tahu semua. Ke depan kita akan ke arah sana. Jadi kalau dulu kita punya cara bekerja itu pakai cara lama, nanti ke depan itu akan banyak cara modern. Nah, itulah pentingnya kita sekolah, kita belajar, kita dapatkan pelatihan vokasi begitu. Inilah akan membantu kita untuk nanti bisa kerja di luar negeri dengan baik. Di NTT kita sudah punya yang dibimbing oleh Pak Charles, ini namanya UPT, unit pelaksana teknis, punya pemerintah pusat sama negara-negara yang ditaruh di NTT. Nanti juga saya tadi sudah diskusi juga singkat sama Pak Charles, bahwa kita akan ambil alih nanti itu kewenangan yang BLK besar, balai apa? Di balai besar yang di Lombok itu kita ambil lagi di beberapa di punya urusan, di NTT. Itu saya bentukkan. Habis dibangun beres, saya tarik sebagai kewenangan dari Lombok pindah ke NTT. Dan kita punya ini, tepuk tangan dulu kita yang punya ini. Itu satu urusan. Kita punya ada banyak sekali nantinya BLK di tingkat daerah, di BLK komunitas sudah ini 1.500 lebih ini, LPKS dan seterusnya ini nanti akan dibantu oleh teman-teman dari Kupang, Pacar dan teman-teman. Kita akan maksimalkan agar itu bisa kita urus dari NTT saja. Karena begini ya, di Jepang kita kemarin saya ke sana, itu mereka pemagangan di sana itu perawatnya banyak sekali yang mereka butuhkan. Kita di NTT ini banyak perawat kita ini sekarang, mohon maaf ya kalau tidak ada perawat, saya mohon maaf sekali. Banyak jadi tenaga sukarela di puskesmas ini tanpa duit, tanpa gaji. Orang murni itu cuma dapat uang dari kapitasi. Kapitasi itu berarti kalau sisa berapa yang mau bagi sini. Dokter berapa, perawat berapa, bidan berapa segala macam. Saya lihat itu saya juga kasihan. Karena kita tidak bisa bikin apa-apa di NTT kan sekarang terbatas. Tapi di Jepang itu, di Timur Tengah, di Eropa itu orang sana butuh banyak sekali perawat. Yang sekali lagi kalau dong bisa dilatih di tempatnya Pak Charles ini atau di tempatnya Pak Ibu Fi ini yang baru kembali kemudian kita punya ini di sektor-sektor yang bisa terkait dengan kerja tenaga kesehatan urusan perawat itu dalam sangat dibutuhkan untuk bisa kerja di luar negeri. Di Jepang itu mereka pakai pola memang pemagangan, mereka tidak kerja model di ini, mereka punya siasat tenaga kerja di sana. Jadi orang tidak akan bekerja di sana tidak akan magang, tapi kayak orang di sini kayak kerja, dapat asuransi, dapat gaji segala macam. Itu juga sama, banyak orang Bali sana. Saya pergi ke salah satu prefektur itu kayak satu provinsi di sana itu, ketemunya dengan orang Bali. Saya ke Turki misalnya, ketemu dengan situ, ketemu dubes yang bilang gini, itu ada hampir 3.000 orang yang kerja di Turki itu, hampir 99%-nya orang Bali. Mereka kerja di bidang terapis, urusan pijit-pijit. Jangan dipikir-pijit urusan porno ya. Ini orang kerja betul, pijit biar orang sehat. Pijit orang sehat. Itu hampir 3.000 orang yang pijit di sana itu. Ya mereka menguasai urusan menyangkut terapis, spa satu Turki itu mereka kuasai semua. Dan semuanya itu Bali. Orang NTT kan juga bisa pijit ini. Kalau dilatih. Ini bukan barang sulit. Nah baik kalau 3.000 orang Bali yang kerja di Turki ini gaji rata di atas 50 juta satu bulan. Kemarin waktu di Ceko itu saya ketemu orang Bali juga, ada orang kerja di restoran. Dia cerita saya, dia bilang dia gaji 60 juta sampai 70 juta satu bulan. Sama lagi 60 juta sampai 70 juta kerja di restoran. Restoran ini orang Bali punya juga. Namanya Kui di Ceko. Di Ceko itu ada 4 restoran orang Indonesia di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, acara ini penting karena begini. Kalau selama ini kita lihat pekerjaan itu cuma kita di Malaka saja dia punya jenis pekerjaan, atau di NTT atau Indonesia saja. Potensi luar negeri itu banyak sekali. Di Singapura, di Taiwan, di Malaysia, di Timur Tengah, di Eropa itu banyak sekali. Dan kita bersyukur juga nanti pacar bisa komunikasi baik ya dengan orangnya. Sekarang Direktur Penempatan Perlindungan untuk PMI kerja di Eropa dan Timur Tengah itu adalah anak NTT asli. Namanya Kombes Dayan Blegur. Dia polisi. Komisaris besar Dayan Blegur yang mungkin minggu depan dia sudah bintang 1, sudah jadi brigjen. Mari saya ketemu dia di TTU. Saya acara nanti kemarin di TTU. Kenapa sebenarnya kita masih bersyukur barang begini?
Kalau dia sudah jadi bintang 1, sudah direktur di situ, kita akan optimalkan nanti pemagangan di tempat pelatihan vokasi. Dia punya pelatihan, dia punya teknik, keterampilan segala macam itu nanti di tempatnya Pak Charles kayaknya. Di sini atau mungkin ada ibu penampilan yang ada di sini kita optimalkan. Nanti bagian ketika dia akan ditempatkan nanti itu urusan di Kemenaker Pusat Bina Penta ya benar. Bina Penta Pusat di Kemenaker RI dan di BP2MI ini kita punya sekarang namanya Pak Dayan Blegur ini. Yang dia urusan itu Eropa dan Timur Tengah. Nah mudah-mudahan dengan saya ada di Wakil Ketua Komisi Pemilihan DPR RI yang urusan pemerintahan ini bisa backup di Kemenaker juga di BP2MI. Tambah nanti di teman-teman di provinsi di Malaka juga jalankan semua kita PLKD dengan baik. Tambah dengan kita bisa dorong dengan kayak pada yang mereka di BP2MI dan di Kemenaker RI yang di Jakarta. Mudah-mudahan banyak anak-anak kita yang memang siap sudah dilatih ini bisa kirim ke luar negeri. Amin. Amin. Jangan sampai kayak 2018 itu sebelum pemilu kemarin itu saya pernah ke Malaysia. Waktu saya keliling-keliling sama istri dan anak terputar lah dari Pinang ke Malaysia. Suatu waktu sampai di Kuala Lumpur, saya pas itu pas hari Paskah saya ingat. Saya bisa Paskah di Kuala Lumpur bisa pakai bahasa Melayu. Di ruangan itu, di gedung gereja itu saya lihat hampir mungkin 3.000-4.000 orang karena dalam gereja penuh, luar gereja penuh. Sama juga Paskah, bahasa Melayu ya, orang pada kumpul. Habis misa itu, saya keluar. Nah, waktu mereka lihat saya bukan mereka kenal, mereka bilang, aduh Pak Milki ada, kita foto-foto dulu. Saya ketemu itu dari NTT banyak sekali. Dari Malaka yang namanya Nahak, yang Klau, itu pokoknya Pasiram situ. Dong bilang setiap nama ini Nahak, ini Klau, ini Briak, macam-macam. Pokoknya nama-nama Malaka itu. Laki perempuan. Belum yang dari Flores, dari TTS, TPU, Sumba, pokoknya nama gereja hari Minggu. Pas-pas. Nah yang saya kaget mereka bilang begini, ini yang kita tidak boleh terjadi ya. Mereka bilang begini, kami ini yang datang ini Bapak 90% itu unprocedural, ilegal. Pergi tidak pakai dokumen, tidak dapat pelatihan, pokoknya berangkat-berangkat. Ini yang bikin orang bilang orang Malaysia makan beruang, kita model begini. Karena pergi udah main pakai jalur kucing, pakai jalur tikus. Itu yang bikin banyak kita anak-anak itu pulang dari sana itu menjadi tidak berhasil atau pulang mungkin jadi jenazah karena model begini. Karena mereka tidak dilatih dulu, tidak disiapkan dulu. Nah, jadi berkat informasi ini saya betul-betul dan saya bersyukur sekali 2019 saya terpilih jadi DPR RI dan Pak Airlangga Hartarto, saya punya ketua umum Partai Golkar itu yang sekarang Menko Perekonomian, dia taruh saya harus jadi wakil ketua. Tertaruh dulu Pak Airlangga dulu. Jadi Pak Airlangga itu saya ini kan ini periode pertama saya di DPR. Saya baru pertama kali di DPR ini periode sekarang 2019 terpilih. Tapi satu senior di Komisi 9 itu ada banyak, 6 orang itu senior. Ada 6 periode, ada 5 periode, ada 4 periode, minimal 2 periode. Saya ini baru masuk ini. Tapi beliau tahu saya jadi wakil ketua Komisi 9. Saya Airlangga. Dan saya bersyukur. Saya bilang namanya rezeki anak soleh. Kalau kau kerja betul, bertekun betul, akhirnya dapat berkat benar-benar. Ini berkat. Saya terpilih DPR RI, saya anggap berkat, dapat lagi jabatan begini biar saya bisa bikin lebih banyak hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau tutup saya punya materi ini dengan yang hadir ini, Pak Charles ini dioptimalkan sebentar untuk tanya jawab dengan beliau lebih teknis. Nanti kasih penjelasan dari Pak Charles, kita ambil lebih teknis apa yang menjadi poin-poin penting. Jadi optimalkan itu dengan Pak Charles ini. Selamat datang Pak Camat, malah ke tengah. Mari Pak. Kami semua ya Pak Camat ya. Di depan Pak Camat. Kita di depan, sama di belakang. Jadi optimalkan dengan baik apa nanti yang sudah saya sampaikan ini. Kalau sampai dari sisi umum saja, saya lebih memberikan semacam gambaran ya. Saya berikan semacam pandangan bahwa peluang di luar sana itu besar. Di Asia besar, di Eropa besar, Timur Tengah juga bagus banget. Bahkan sampai Amerika Latin. Tapi Amerika terlalu jauh, terbang 30 jam Bapak, memang capek. Terbang ke Amerika itu terbang di udara saja 30 jam, baru ke transit. Itu terlalu jauh. Sudah ambil yang dekat-dekat, ambil yang di Asia, Eropa maksimal 12-14 jam. Dan Amerika Latin terbang 30 jam.
Saya pernah sampai Ekuador, terbang 30 jam, terbang di udara 30 jam, singkat, tapi 30 jam. Di situ ada orang-orang NTT juga yang kerja di mana-mana. Di situ tuh ada orang NTT yang kerja macam-macam, banyak suster, pastor besar. Nah, tapi kalau di Asia dan Eropa itu saya kira potensinya besar, tinggal kita persiapkan diri dengan baik. Saya kira itu saja dari saya. Nanti Ibu MC, karena saya nanti mesti sambung lagi, ada beberapa agenda lagi di tempat lain. Saya izin teman-teman ya, Pak Charles dan Ibu Pin, Pak Camat ya. Saya minta tolong saya dikasih tanya lebih awal. Nanti setelah itu biar nanti masuk materi yang lebih bersifat teknis dan bisa Bapak Ibu mulai bisa praktek nanti dari Pak Charles dan nanti dari Ibu Pin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Desa, Bapak Petrus, tetap semangat ya Bapak Petrus ya. Pokoknya yang tadi Bapak Petrus bilang tapak-tapak, itu tadi suruh tapak aja, suruh tapak. Nanti besok kalau nanti peserta-peserta pelatihan, Ibu tolong diatur dari sini yang bagus. Kita sudah masuk di kampung, masuk desa sini. Jadi kalau Ibu punya pelatihan, saya titip dari Bapak Desa punya. Bro ya, kan ada kita penjata pelatihan masih ada. Nah, jadi kan kita punya tempat BLK ini ada pelatihan gratis 2 tahun. Itu Kemenaker Pusat yang bayar. Jadi peserta pelatihan di BLK yang kami bangun itu, yang Kementerian Tenaga Kerja Pusat dan kami kerjasama untuk bangun di daerah ini, selama 2 tahun itu pesertanya gratis, tidak perlu bayar. Berapa? Jangan itu 200 juta untuk peserta, bahaya, nanti orang bilang 200 juta satu orang. Itu anggaran itu bersifat umum. Jangan bilang untuk peserta, orang itu peserta itu sudah 200 juta. Itu total semua sih. Nah itu sudah masuk pelatihan, maksudnya gini. Jadi masuk oleh Golf ini adalah itu peserta untuk umum. Jadi saya ini masuk ke sini, ini Bu Kadis, Bu Kabit, Pak Camat, Pak Caleg, itu karena teman-teman di Melaka ini bantu saya banyak. Ada Bapak Desa saya nggak Lodo, itu saya adik-adik sudah jadi kepala desa. Desa Kateri, tapi saya bilang jangan Kateri terus, kita perlu desa-desa lain juga, jadi maksud kita aja kita Kateri. Ada juga di sini saya tenaga ahli di Helma Bria ini saya tenaga ahli di sini di Malaka dan Belu. Ada juga Dokter JSD, tadi saya bawa dari Jakarta juga, itu saya punya tenaga ahli. Kalau Helma ini lulusan dari UPH ya kan? S2 dari UPH. Ada tadi Piol, itu juga anak Malaka juga, mana Piol? Di mobilnya dia selalu begitu, dia orangnya pemalu. Piol itu dia S2 dari Australia, 2 gelar, anak Malaka itu. Dia 2 gelar dari Australia dan sekarang lagi juga ambil S2 di Cina dan sebenarnya ambil S3. S2 dia terlalu banyak juga. Kalau JSD ini dia S2 dari Amerika Serikat, dari John Hopkins. Jadi dong semua ini dekat-dekat semua S2 semua. Kalau pasukan lapangan tidak perlu S2. Kalau pasukan di Jakarta harus perlu S2 biar gagah-gagah kan. Jadi gak tahu kalau bertemu juga ngomong juga gitu. Tapi kalau pasukan lapangan saya jago-jago semua. Dolphy, kemudian ada Lodo, ada Herman dan sebagainya. Dolphy pakai baju kuning ini tidak ada maksudnya. Itu juga kan kemarin tim MLL kan. Nah itu tim yang gila kalian ini tidak ada kaitan sama warna-warna, itu cuma tim MLL di sini. Jadi Dolphy ini yang saya punya adik yang ada di sini. Saya kira itu dari saya. Pak Alobria, saya ada Pak Alobria. Tadi saya kira di Nusa Dua, tadi dia bilang dia ada juga temannya Pak Adi, Pak Ter. Jadi itu saja dari saya minta kalau boleh saya tanya jawab duluan. Nanti setelah ini kami mohon izin karena terus kami ke rumah sakit Kualin. Saya juga baru selesai bantu yang rumah sakit Kualin ini sudah mau diresmikan. Saya pergi cek tersebut dulu di Kualin sana. Kemudian di sebentar sore saya dengan Pak Epi Tahun ada acara jadi di Benluku untuk dengan BP2M. Demikian dari kami.